Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswandi. Saya salah satu mahasiswa STKIP Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh. Program Studi PGSD Angkatan 2019. Pada kali ini saya akan membuat video yang berjudul Perbedaan Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam mata kuliah pengantar pendidikan bersama dosen pengampu mata kuliah Bu Cut Marlini, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya semua? Apa sudah sarapan pagi anak-anak? Alhamdulillah baik Bu, kami sudah sarapan pagi Bu. Baguslah kalau begitu. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sebelum kita membahas ke topik materi, siapa yang tahu pengertian pendidikan? Saya Bu. Ya, apa pengertian pendidikan Raswandi? Menurut saya Bu, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak Bu. Benar sekali jawabannya Raswandi. Baiklah anak-anak, dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Apa yang kalian tahu apa itu jalur pendidikan? Menurut Raswandi Bu, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Tepat sekali. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jalur pendidikan ini adalah yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional baik internasional. Yang kedua, pendidikan non-formal. Siapa yang tahu pendidikan non-formal anak-anak? Menurut saya Bu, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Benar sekali jawabannya Raswandi. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini. Misalnya saja taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid. Selain itu, ada juga berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Philip Hakum berpendapat bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Baiklah, yang ketiga, jalur pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah, homeschooling, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa alasan pemerintah mengagas pendidikan informal, yaitu yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Ketiga, homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Dana yang keempat, anak harus dididik dari lahir. Itulah pengertian mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal anak-anak. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan anak-anak yang belum dimengerti mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal? Kalau memang sudah mengerti, Ibu mau bertanya kepada kalian.
Raswandi mau bertanya Bu. Yang saya ingin tanyakan Bu. Apa perbedaan dari pendidikan formal non-formal dan informal Bu? Baik Raswandi, pertanyaannya sangat bagus. Baiklah Ibu langsung jelaskan perbedaan pendidikan formal non-formal dan informal. Yang pertama, pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Adapun beberapa karakteristik dari pendidikan formal adalah yang ke-1, memiliki kurikulum yang jelas. Kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Keempat, proses pendidikannya cukup lama. Kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Kedelapan, adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. Dan yang ke-9, kredensials, ijazah, dan sebagainya, memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, di mana ruang lingkupnya adalah masyarakat. Adapun beberapa karakteristik pendidikan non-formal antara lain yang ke-1, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Kedua, berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non-formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Ketiga, waktu penyelenggaraannya relatif singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Keempat, menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik. Kelima, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar mandiri. Keenam, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan di antara kedua pihak bersifat informal dan akrab. Peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur. Ketujuh, mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber lokal digunakan seoptimal mungkin. Kedelapan, kredensials umumnya kurang memegang peranan penting, terutama bagi penerimaan siswa. Dan yang ketiga adalah pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Adapun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain yang ke-1, dapat diselenggarakan di mana saja khususnya pada lingkungan keluarga. Kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Kedelapan, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Kesembilan, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-10, tidak perlu adanya kredensials. Itulah perbedaan pendidikan formal non-formal dan informal. Apa sudah mengerti anak-anak? Sudah Bu. Baiklah anak-anak, kalau sudah mengerti dan tidak ada lagi pertanyaan. Karena waktu kita sudah berakhir, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan materi hari ini Bu. Iya sama-sama nak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pendidikan formal non-formal dan informal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf jika terdapat kesalahan dan kejanggalan isi video saya karena saya masih dalam tahap belajar. Kritik dan saran dari teman-teman sangat membantu. Kalau begitu saya undur diri di hadapan teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.